Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Oke, akhirnya Setup Show Off udah mencapai episode ke-10. Itu tandanya ini adalah episode penghujung untuk season ini ya. Setelah episode ke-10 ini, gua akan menampilkan episode di mana episode tersebut adalah 3 setup yang berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah masing-masing. Selebihnya untuk yang menggunakan MSI, yang udah menggunakan Team Group, itu nanti setupnya akan gua posting di akun Instagramnya Gaptek.id. Dan untuk hadiah-hadiahnya itu beberapa udah gua kirimin, jadi kalian yang udah dapetin hadiahnya dari Team Group itu juga bisa tag atau mention di Instagramnya Gaptek ya untuk hadiahnya itu dapat apa aja. Nah, di episode kali ini gue akan menayangkan 5 setup di mana setup ini adalah setup lesehan, tapi yang punya ruangannya itu bisa dibilang nggak luas. Ruangannya sempit dan secara bentuk, secara konsep memiliki konsep yang sangat-sangat sederhana. Karena kalau kita kemarin lihat-lihat kayaknya setup yang mewah-mewah itu udah sempat ditayangin, sampai akhirnya juga gue udah sempat bikin yang memang benar-benar absurd banget. Kali ini gue akan kasih lihat referensi untuk setup yang memang bisa dibilang sangat-sangat sederhana lah. Dan mungkin beberapa dari kalian juga udah sempat punya, bukan udah sempat punya sih, tapi udah punya konsep setup yang sama juga. Karena setup ini mainstream banget. Kita langsung mulai aja ke setup yang pertama. Oke, setup pertama ini dari AXL Avanca atau Axel Avanca kali ya, karena dia di sini ngasih namanya AXL pakai huruf kapital gitu sih. Setup ini dibangun pada tahun 2021 akhir. Jadi awalnya dia nonton setup show off juga, terus juga nonton program kayak setup show off gini di channel lain. Jadinya pengen ikutan juga dan mencoba membuat setup yang seperti ini. Setup ini dibikin di kamar sebelahnya yang difungsiin sedikit biar nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi dia di sini ada di kosan, cuma ada 2 kamar. Yang satunya dipakai kamar tidur, yang satunya lagi tempat naruh lemari dan peralatan-peralatan lainnya. Mungkin lebih tepatnya ini kayak semacam kontrakan petak gitu kali ya. Semisal memang ada 2 ruangan. Karena kalau kosan ya rata-rata cuma pintu dan masuk ke tempat tidur aja gitu. Tapi tetap meskipun begitu, ini bukan ruangan yang begitu luas juga sih sebenarnya. Ini ruangan bisa dibilang bahkan cukup sempit dan dia membangun setup lesehan yang kurang lebih seperti ini. Sebenarnya simple aja sih setupnya dengan dinding yang belum semuanya itu ditata, karena di sini dia cuma ada backdrop sedikit gitu ya, kayak comical atau manga-manga gitu, cuma nggak sampai menyeluruh. Mungkin karena ya dia ngontrak juga. Simple banget sih sebenarnya ini setup, jadi ya benar-benar kayak pandangan kita ke depan aja yang kelihatan oke-nya gitu. Tapi secara penataan juga ini belum bisa dibilang yang begitu mewah-mewah banget, jadi sederhana aja. Untuk setupnya dia menggunakan laptop ya, yaitu dengan Asus TUF Gaming FX 505DT dengan CPU Ryzen 5 3550H. GPU-nya itu adalah GTX 1650. Lalu untuk peripheral, monitor yang digunakan di sini adalah AOC 24G2 144Hz. RAM-nya ini dia udah ganti dengan Team Elite SODIMM ya, yaitu 16GB dual channel. Headsetnya di sini menggunakan SteelSeries Arctic 5. Lalu ada headset stand-nya juga yang dia beli, nggak tahu mereknya apa, di e-commerce. Keyboard Keychron K2V2, keycaps-nya Mario PBT Die, mouse Logitech G Pro, deskmat-nya Ventus Gaming, ada controller Xbox, speaker Logitech, LED strip. Meski ada kabel box management di sini, menurut gua secara penataan kabel ini masih belum yang begitu rapih, serapi-rapihnya. Mungkin karena ada colokan yang berada di atas sehingga masih ada kabel yang cukup menggantung dan lumayan mengganggu. Kira-kira menurut kalian gimana untuk setup yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya adalah dari Dian Trilaksono. Dia ngasih nama setupnya ini adalah lesehan minimalis. Setup ini juga dibangun pada akhir tahun 2021. Tema sebenarnya mau dibikin minimalis dengan warna hijau dari tanaman artificial gitu. Tapi sambil nunggu budget jadi pakai peripheral dan barang-barang yang ada dulu di rumah. Rencananya setup ini sama dia mau dibikin dan ditambahin poster-poster gitu. Terus ganti deskmat juga, ganti keyboard 60%, mouse wireless, dan pasang bracket monitor. Tapi ya memang belum sepenuhnya jadi lah. Kesehariannya dipakai untuk tugas kuliah karena dia di sini adalah jurusan teknik sipil. Kebutuhan entertainmentnya itu ya paling nonton-nonton film aja kayak Netflix atau OTT lainnya. Jadi kalau main game ya paling cuma beberapa kayak Valorant, Dota, dan game-game e-sport itu cuma sedikit aja. Dari tingkat kerapihan sih sebenarnya udah lumayan ya untuk setup ini. Paling di bagian peripheral kayak kabel mouse dan kabel keyboardnya itu gua rasa masih bisa diakalin sedikit lagi sehingga kelihatannya itu bener-bener clean banget. Cara bikin backlight dia juga itu umum-umum aja dan mainstream aja, yaitu
dengan lampu baca yang ditaruh di bagian belakang monitor. Gua rasa setup ini tuh udah bakalan kelihatan oke, semisal temboknya itu diwarnain jadi warna abu-abu atau jadi warna hitam. Jadi kayunya punya kesan lebih lah, ditambah lagi lu udah naruh tanaman artifisial itu di bagian pojokan. Gua rasa kayaknya bakalan jauh lebih keren lagi. Kalau yang satu ini setupnya menggunakan PC, dia menggunakan Ryzen 5 5600G dengan motherboard A520 MHDV, RAM-nya dari T-Force yaitu T-Create 16GB 3200 MHz, ada NVMe 256GB, casingnya dari Enlight White Master. Lalu peripheral di sini dia menggunakan monitor Samsung S24R350 24 inch, ada keyboard Rexus MX 3.2, ada mouse T-Dagger Battle, soundbar audio box Sonic Bar 150p, mousepad XL 30 ribuan yang beli di marketplace. Nah, kira-kira menurut kalian gimana untuk setup yang satu ini? Silahkan komen di bawah ya. Setup lesehan yang ketiga ini milik Muhammad Sabrian Budiarto. Setup ini berada di kamar yang ruangannya juga nggak besar. Jadi terkadang juga dia malah bisa duduk di atas kasur untuk ngerjain sesuatu di setup ini. Aktivitasnya dia di sini itu kebanyakan ngoding, habis itu bales-bales komen, nonton sambil rebahan juga. Yang dimana gue kurang tahu kalau lu nonton sembari rebahan itu bakalan nyaman atau enggak, mengingat monitor lu sebenarnya di sini nggak terlalu besar. Tapi kalau misalkan kita ngelihat setupnya, gue rasa ini bakalan jadi contoh yang baik nih untuk setup nomor 2 tadi. Karena dia di sini juga pakai beberapa tanaman artificial, abis itu dia punya ornamen kayu-kayuan gitu, dan dia pakai warna temboknya itu bisa dibilang kayak warna abu-abu gitu dengan lampu yang memang kuning kecoklatan. Tingkat kerapihan pun menurut gue di sini amat sangat baik ya, dimana dia untuk kabel monitornya itu segimana mungkin biar nggak kelihatan. Padahal mungkin kalau laptopnya tertutup sih kelihatan-kelihatan aja kali ya. Tapi karena laptopnya terbuka, jadi ya ini aman-aman aja gitu dari segi penglihatan. Untuk setup ini dia pakai laptop yang udah lumayan lama, yaitu Asus A42F dengan Intel Core i3 350M, pakai hard disk nih. Jadi kalau mau bootingnya cepet, bisa ikutin saran dari TikTok. Maksud gue ganti SSD. Untuk peripheral dia pakai keyboard Entec STK03, ada mouse Fantech, ada earphone yang nggak tahu dia beli di mana. Speakernya dari Advance, monitornya ini dia pakai Samsung Cinemaster 733NW. Terus ada plat nomor, ini plat nomor asli, tapi karena bekas kecelakaan dan mungkin udah sempet ganti plat nomor, jadinya dia pajang. Jadi nggak apa-apa ditongolin. Gimana nih untuk setup yang satu ini? Menurut kalian apakah ini cukup keren? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian. Kita lanjut ke setup yang keempat, ini dari Rival Amperawansyah. Dia bikin konsep lesehan karena enak aja gitu, nggak ribet, semisal mau pakai meja. Sebenarnya ada plus minusnya juga sih kalau lesehan gitu, nggak serta-merta jadi nggak ribet. Karena seringkali setup lesehan itu ya permasalahannya kaki atau betis tuh jadi pegel gitu. Terutama kalau misalkan makainya lama-lama. Biasanya sih gue sering ngalaminnya gitu sih. Agak-agak kesemutan lah betis atau ya pegel aja lah gitu kaki. Dia ngasih nama setup ini tuh 80% RWB alias Red White Black. Sesuai namanya, setup ini didominasi oleh ketiga warna tersebut karena warna favoritnya. Cuma kalau misalkan gue ngeliat foto yang lu kirimin, setup lu dalam kondisi terang pas lagi warna putihnya ini menurut gue masih nggak terlalu gimana-gimana ya. Justru pas lu ngirimin foto yang kondisinya gelap dengan lampu warna ungu gitu, entah kenapa gue ngerasa setup lu lebih eye-catching di bagian situ. Nggak tahu ya, ini preferensi aja, tapi menurut gue pas bagian gelap dan ada warna keunguan begitu malah kayak kelihatannya jauh lebih rapih dibandingkan kelihatan terangnya. Dia juga sama ya, itu untuk kabel dari peripheralnya aja kayak keyboard dan mouse-nya yang memang masih aur-auran gitu. Karena mungkin PC-nya jaraknya agak jauh kali ya, jadi untuk menjangkaunya kabelnya perlu ditarik-tarik seperti itu. Selebihnya sih menurut gue oke, paling reparasi di bagian mejanya aja yang memang kelihatannya tuh dari kayunya udah lumayan lama dan udah lumayan lapuk. Gua rasa kalau diperbaikin di bagian mejanya itu bakalan kelihatan lebih oke lagi. Kalau bisa ya sekalian aja gitu mejanya warna putih semua. Untuk setup ini dia menggunakan PC dengan Ryzen 3 3200G, ada RX 5 74GB, motherboardnya MSI B450 Pro VDH Max. Power supply dari Be Quiet, RAM-nya 2x4GB dual channel. Dia nggak menyebutkan sih casingnya di sini apa ya, tapi untuk peripheral di sini dia pakai Fantech Black X17, keyboardnya Armageddon MKA 5R RGB, ada headset dari DBE, mousepad Fantech MPR 800R, ada NYK headset stand, ada monitor LG 22 MK600, lalu ada TV juga untuk monitor satunya yaitu TCL 24 inch. Kira-kira menurut kalian gimana untuk setup yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Dan kita masuk ke setup terakhir di episode kali ini, yaitu dari Hadinata.
Sebenarnya dari semenjak setup show off ada, dia tuh katanya udah sempet pengen ikutan gitu. Tapi mungkin masih ragu-ragu karena ngeliat-liat budget. Padahal sebenarnya ya setup show off tuh nggak dihitung dari budget sih, mau budget berapa selama setupnya bisa dibikin unik, ya ada kemungkinan untuk ditampilin. Dia ini adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di salah satu startup di Jakarta gitu. Ini juga bukan setup yang berada di ruangan yang luas ya. Dari seluruh setup yang tampil ini, memang ruangannya rata-rata nggak gede. Itu juga mungkin salah satu penyebabnya kenapa dia bikin setupnya itu adalah lesehan. Dan emang sih lu bikin lesehan, ruangannya sempit, tapi kayaknya ini terlalu kecil gitu, karena space untuk mouse lu juga jadinya bener-bener kayak hampir nggak ada sama sekali gitu, karena lu cuma pakai meja yang kurang lebih meja ini ukurannya persis kayak di episode kemarin yang dimana setup itu dibikin setup portable. Jadi gua rasa kalau mau se-portable ini kayaknya pakai laptop lebih asik sih. Cuma kayaknya karena kebutuhan jadinya dia masih tetap kekeh pengennya pakai PC gitu. Padahal yang nggak harus sih, semisal sempit dan lu punya kebutuhan di luar juga pakai laptop sebenarnya nggak masalah kok. Cuma ya gitu, jadinya PC-nya tuh digeletakin di bawah dan kabel manajemennya juga jadi lumayan aur-auran ya gitu. Paling coba nabung-nabung aja biar bisa beli meja yang lumayan lebar lah gitu buat naro peripheralnya dan juga monitornya. Jadi nggak terlalu jauh juga gitu jaraknya, karena monitornya juga nggak terlalu besar, tapi keyboardnya tuh maju banget gitu. Jadi jarak pandangnya terlalu jauh sih menurut gue. Untuk setupnya dia menggunakan PC dengan casing Cube Gaming Nocturne Side Tempered Glass. Abis itu prosesornya pakai AMD Ryzen 5 5600. Motherboardnya dari MSI yaitu adalah MSI MPG B550 Gaming Plus. Dia nggak menyebutkan VGA-nya apa di sini, tapi asumsi gue yaitu pakai Radeon dan itu ada logo PG-nya. Jadi gue rasa itu ASRock mungkin 5600 atau RX 580 mungkin. Peripheralnya untuk monitor dia ada Samsung 23 inch yaitu C24F390 curve monitor. Keyboard mouse-nya itu full dari Fantech. Selebihnya kayak speaker, kayak headset dia nggak nyebutin dari mana sih, jadi gua nggak tampilin juga ya. Oke, itu adalah setup yang terakhir. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian. Menurut kalian gimana setup yang satu ini? Oke, itulah dia kelima setup yang udah tayang di episode ke-10 ini. Nah, kali ini gua nggak perlu ngingetin lagi untuk ikutan setup show off, karena untuk season ini udah gua tutup sementara ya. Jadi buat kalian yang belum ditayangin setupnya, kalian bisa ikutan lagi dan kirimin lagi di season depan ya. Gua sekali lagi mohon maaf karena Gaptek.id tentunya nggak bisa menayangkan seluruh setup yang udah disubmit ke setup show off. Jadi kalau kalian marah-marah karena nggak ditayang-tayangin, ya itu mungkin selain karena kurang hoki, ya mungkin karena lagi belum masuk kriterianya aja lah untuk season kali ini. Jadi silahkan dicoba lagi di season berikutnya. Tentunya setup show off bakalan break dulu sebentar ya, jadi nggak akan langsung tayang season baru. Jadi ya mungkin break sekitar 1 bulan kayak waktu itu. Jadi kita ngerem dulu, nanti baru kita lanjutin lagi untuk setup show off berikutnya. Oke, segitu aja dulu dari gua. Komen di bawah menurut kalian setup mana yang paling mirip dengan setup kalian kali ya. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.